action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Halo teman-teman, besok kan ada pelajaran sejarah Indonesia. Terus kita udah masuk ke bab 2. Gimana kalau kita belajar lebih awal? Boleh juga tuh, tapi di bab 2 mengenai materi apa? Kalau nggak salah tentang sistem struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Nah bener tuh, di bab ini kita bakal mengetahui apa itu parlementer, apa itu demokrasi liberal, dan bagaimana perkembangan ekonomi dan juga politik pada masa itu. Tapi sebentar lagi kan Bel, emang bisa kita belajar sekarang? Gimana kalau belajarnya nanti malam aja? Soalnya materinya kan banyak, kita bagi-bagi aja. Gitu tuh, besok kita bisa kumpul lagi di sini buat sharing-sharing materi. Boleh, tapi aku masih belum paham mengenai apa itu parlementer dan demokrasi liberal. Belum ada gambaran di otak aku. Oh, kalau enggak, biar aku jelasin deh apa itu sistem parlementer dan apa itu demokrasi liberal, dan bagaimana Indonesia ini bisa menganut sistem parlementer dan juga demokrasi liberal. Pemerintahan parlementer dan juga demokrasi liberal ini adalah dua konsep yang berkaitan. Nah, kenapa bisa disebutkan berkaitan? Karena pertama, pemerintahan parlementer. Jadi pemerintahan parlementer ini adalah sebuah pemerintahan di mana eksekutif atau pemerintahan itu bertanggung jawab penuh kepada legislatif, yaitu parlementer. Nah, sedangkan kalau demokrasi liberal itu adalah sistem politik di mana dia menjunjung tinggi kebebasan individu, hak asasi manusia, juga pemilihan umum secara bebas dan juga adil gitu. Nah, kenapa dikatakan keduanya itu berkaitan? Jadi kan tadi kan kalau parlementer ini adalah sebuah pemerintahan di mana eksekutifnya itu bertanggung jawab kepada legislatif. Jadi mereka tuh mengambil penuh kepada suara-suara rakyat. Nah, sedangkan kalau demokrasi liberal ini dia menjunjung tinggi suara rakyat. Jadi mereka tuh kayak berkesinambungan gitu loh. Jadi buat pemerintahan berjalan ini harus ada dari suara rakyat gitu. Dengan adanya demokrasi liberal dan parlemen ini, itu bakal memunculkan partai-partai baru di mana mereka tuh akan bersaing di pemilihan umum, sehingga parlemen yang menang, yang punya banyak suara dari rakyat itu yang akan menjalankan pemerintah. Ya tentunya dengan suara dari rakyat, dengan memperhatikan rakyat juga. Nah, kalau di Indonesia, kenapa sih Indonesia ini menganut sistem pemerintahan parlementer dan demokrasi liberal? Jadi waktu setelah kemerdekaan, Indonesia tuh masih bingung untuk memilih sistem pemerintahan. Ada juga usulan dari berbagai pihak. Ada yang mengusulkan tentang pemerintahan presidensial, ada pemerintahan monarki, sampai akhirnya ini apa sih, pemerintahan parlementer yang dianut oleh Indonesia pada zaman itu. Nah, kalau demokrasi liberal sendiri itu dianut karena berbagai faktor. Ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Nah, kalau dari eksternal itu dari pengaruh negara-negara barat, di mana pada negara-negara barat itu mereka menganut demokrasi liberal. Jadi mereka maju pada saat itu. Nah, Indonesia sebagai negara baru, maka dia tuh terpengaruh oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara bagian barat. Mikirlah Indonesia, oh negara barat tuh negaranya pada maju-maju dengan sistem parlementer dan demokrasi liberal ini, maka si Indonesia ini terpengaruh ide-idenya. Itu kalau dari eksternal. Nah, kalau dari internal, kalau dari dalam kita itu adanya keinginan untuk negara maju. Nah, Indonesia kan negara baru pada saat itu setelah merdeka. Dia ingin maju, gimana nih? Jadi dia lihat ke negara barat yang sudah maju menggunakan sistem parlementer dan juga demokrasi liberal. Nah, dengan itu Indonesia memilih untuk juga menganut sistem parlementer juga demokrasi liberal. Jadi gitu guys. Gimana, kalian udah punya gambarannya belum? Iya, mulai tergambarkan. Nah, ya udah, kalau misalnya kalian sudah ngerti itu apa itu parlementer juga demokrasi liberal. Jadi oke, kita malam ini kita mulai belajar gimana perkembangan politiknya, bagaimana perkembangan ekonominya yang ada di pada masa itu gitu. Nanti besok kita kembali lagi buat menjelaskan tentang materi masing-masing gimana. Oke. Nanti dari materi selanjutnya.
Iya, materi selanjutnya. Kayaknya udah ada gambaran nih. Awal-awalnya kayak gitu. Oke, sekarang udah mulai bel nih. Kelas lah. Oh iya, kamu ngerti nggak sih materi ini? Aku kurang jelasin. Boleh kamu jelasin? Oh, dari sistem pemerintahan negara. Iya. Nah, yang dimaksud apa itu yang dimaksud sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membantu menerapkan dan menegakkan hukum serta kebijakan publik dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Nah, untuk liberal itu sendiri adalah suatu pandangan politik dan filosofi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial. Nah, jadi untuk demokrasi liberal itu adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Nah, secara konstitusional dapat diartikan bahwa itu adalah hak-hak individu pada suatu kekuasaan pemerintahan. Oh gitu. Untuk demokrasi liberal itu sendiri adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai dan kekuasaan politik dipegang oleh politisi. Nah, demokrasi liberal itu sangat menghargai kebebasan individu untuk berpolitik dan individualisme. Nah, dengan berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyatnya. Dan ciri-ciri dari demokrasi liberal adalah kekuasaan individu. Nah, kekuasaan individu sebagai warga negara dapat menyalurkan pemikiran mereka dengan bekerja sama dengan partai politik tertentu. Nah, untuk ciri yang kedua itu adalah hak asasi manusia. Nah, demokrasi liberal sangat menghargai sangat melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak atas keadilan. Prinsip itu mencegah pemerintah atau kelompok minoritas untuk mengekang hak-hak minoritas. Nah, sampai situ kamu paham? Oh gitu. Aku paham kok. Makasih ya Mbak. Kamu tahu nggak sih materi sistem pemerintahan pada tahun 1949 sampai 1959? Oh, itu apa? Aku nggak tahu. Nah, jadi sistem pemerintahan pada bidang politik masa parlementer yang disebut dengan demokrasi liberal. Nah, kamu apa sih yang demokrasi liberal itu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi demokrasi liberal ini adalah kabinet parlementer yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan para kabinet-kabinet atau para menteri-menteri yang bertanggung jawab atas parlemennya. Nah, sistem ini juga menganut pada sistem voting, pemilu, demonstrasi sebagai bentuk mengekspresikan hak rakyat untuk ikut serta berpolitik. Nah, ada juga sistem multipartai, yakni yang menyebabkan atau kayak terciptanya golongan mayoritas dan minoritas yang mementingkan kayak partainya masing-masing gitu loh. Terus ada juga kayak sistem pemerintah di bidang politik masa demokrasi liberal yang dianut sistem kabinet presidensial. Nah, ini yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga dan kekuasaan tertinggi yaitu lembaga eksekutif. Nah, jadi kayak sistem demokrasi liberal yang menganut paham kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham tersebut berintikan untuk bermusyawarah atau mufakat bergotong royong dengan berprinsip nasakom. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak nasakom itu singkatan dari apa? Tahu. Nah, nasakom itu kayak
nasionalisme agama komunisme. Nah seperti ini yang menganut kekuatan-kekuatan politik yang sering kayak bersaing gitu loh, yang sering bersaing. Terus dengan pada masa demokrasi parlementer, terus sehingga munculnya sikap saling bergotong royong. Terus sistem demokrasi parlementer ini dijalani oleh 7 kabinet. Nah, dan juga 7 kabinet dengan masa jabatan yang berbeda-beda kayak gitu. Ya, terima kasih. Tapi aku belum tahu dari 7 kabinet itu siapa aja. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu. Yaudah kita cari tahu ke teman yang lain yuk. Oh iya, itu mereka. Kita tanya ke mereka yuk. Hai. Halo. Oh iya, aku mau tanya, kalian tahu nggak sih dari 7 kabinet sistem pemerintahan itu apa? Siapa aja maksudnya gitu? Tahu. Ada siapa aja ya? Boleh disebutin nggak? Oh, yang kabinet pertama itu ada kabinet Nasir. Nah, yang kedua itu kabinet Sekiman. Terus yang ketiga itu ada Wilopo. Yang keempat ada kabinet Ali Sektor Jojo yang pertama. Yang kelima itu ada kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam kembali lagi Ali Sastro Jojo yang kedua. Kabinet yang terakhir yang ketujuh namanya kabinet Juanda. Boleh tolong dijelasin nggak nama jabatannya juga atau ini? Boleh. Nah, jadi kabinet Nasir itu dipimpin oleh Muhammad Nasir. Terbentuk pada tanggal 6 September 1950 sebagai berikut. Pertama di bawah sistem parlementer Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh koalisi Partai Masyumi dan PSI. Nasir menyusun beberapa program kerja. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua, penyempurnaan susunan pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada penyempurnaan organisasi angkatan perang. Terus perkembangan kabinet Nasir menghadapi berbagai tantangan sejak awal, termasuk konflik dan ketidakstabilan ekonomi, hingga mengalami kesulitan dalam mengatasi pemberontakan di beberapa daerah seperti APRA di Jawa Barat dan RNS di Maluku. Akhirnya, kabinet Nasir akibat kurang dukungan politik di parlemen, kabinet Nasir jatuh pada tanggal 21 Maret 1950 setelah 6 bulan berkuasa. Oh gitu. Makasih ya. Oh gitu. Terus yang kabinet kedua itu bagaimana penjelasannya? Nah, kabinet yang kedua itu kabinet Sukiman, dibentuk setelah jatuhnya kabinet dari Nasir pada tanggal 21 Maret 1951. Presiden Soekarno menunjukkan Sukiman Wirojo Sanjojo dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri untuk mendapatkan kabinet baru. Nah, terus ada perkembangannya kabinet diwarnai oleh kontroversi penandatanganan Mutual Security Agreement atau MSA dengan AS yang menimbulkan kritik dan keterangan suatu. Minta nih ya, kalian. Nah, perkembangan kabinet diwarnai oleh kontroversi penandatanganan Mutual Security Agreement dengan AS yang menimbulkan kritik dan keterangan politik karena adanya ketidakstabilan dalam koalisi antara Masyumi dan TNI semakin melemahkan kabinet ini. Nah, yang akhirnya jatuh sebelum mencapai banyak hasil yang diinginkan. Terus adapun akhir dari kabinet berakhir pada 3 April tahun 1952 setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini dipicu oleh penandatanganan Mutual Security Agreement dengan Amerika Serikat.
yang dianggap melanggarkan prinsip non-blok Indonesia. Sebab itulah akibatnya Sukiman mengundurkan diri dan digantikan oleh Wilopo. Setelah 2 kabinet itu masih ada kabinet lain nggak sih? Wah, aku tahu. Yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo terbentuk pada 3 April 1952. Nah, di bawah kepemimpinan Wilopo dari Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kabinet ini merupakan koalisi yang melibatkan berbagai partai-partai, termasuk juga ada Masyumi, NU, dan PSI. Fokus utama kabinet ini adalah mengatasi masalah ekonomi, terutama defisit anggaran dan inflasi, dan memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kabinet ini juga berusaha menata kembali administrasi negara dan program-program sosial. Namun, kabinet Wilopo menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakpuasan di kalangan buruh yang memuncak pada peristiwa pemogokan buruh yang dikenal sebagai peristiwa Tanggung Morawa. Insiden ini menyebabkan ketegangan politik yang akhirnya membuat kabinet ini jatuh pada 3 Juni 1953. Wilopo mengundurkan diri setelah gagal mendapatkan dukungan dari parlemen yang mengakhiri masa jabatannya. Itu selanjutnya masih ada lagi nggak sih? Ada, itu kabinet Ali Sastroamidjojo, itu masa jabatan yang pertama. Sastroamidjojo pertama itu terbentuk pada 30 Juli 1953 di Indonesia. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional atau PNI. Kabinet ini merupakan koalisi yang melibatkan berbagai partai termasuk Masyumi dan NU. Tujuan utama kabinet ini adalah melanjutkan perkembangan ekonomi dan memperkuat stabilitas politik di tengah tantangan politik dan ekonomi yang berat. Lalu ada juga beberapa kebijakan penting diambil termasuk upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan peningkatan pendidikan. Namun, kabinet ini mengalami berbagai masalah, terutama perselisihan di antara partai-partai koalisi serta meningkatnya ketidakpuasan publik. Akibat kabinet ini jatuh pada 24 Juli 1955 setelah Masyumi menarik dukungannya, sehingga kabinet ini bubar dan diikuti oleh pemilihan umum pertama di Indonesia. Itu ada kabinet apa lagi sih? Oh, selanjutnya ada kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap dibentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 karena ada masalah politik dan ekonomi yang dihadapi oleh kabinet sebelumnya. Kabinet ini adalah kabinet koalisi yang didukung Masyumi, PNI, dan PSI dengan fokus utama pada stabilitas politik dan ekonomi serta persiapan pemilu pertama di Indonesia. Nah, pemerintahan berhasil mengendalikan inflasi dan memperbaiki kondisi ekonomi. Hubungan dengan Angkatan Darat semakin membaik setelah Abdul Haris Nasution diangkat kembali sebagai PSAD dan kasus korupsi ditangani. Namun berbagai masalah seperti perbedaan ideologi, partai koalisi, tekanan dari berbagai pihak, dan kondisi ekonomi yang sulit membuat kabinet ini tidak bertahan lama. Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1956. Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan posisinya digantikan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo. Pengunduran diri ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan perubahan aliansi politik. Oke, itu aku mau tahu. Nah, selanjutnya ada kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk pada tanggal 24 Maret tahun 1956 menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap yang mengundurkan diri. Ali Sastroamidjojo kembali diangkat sebagai Perdana Menteri untuk menangani masalah politik dan ekonomi yang belum diselesaikan. Selama masa
kabinet ini berupaya mengatasi ketidakstabilan politik dan memperbaiki kondisi ekonomi. Mereka fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang terbengkalai dan berusaha meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Kabinet Ali Sastronegoro berakhir pada tanggal 14 Maret tahun 1957. Setelah pemilihan umum, hasil pemilu tersebut memerlukan pembentukan kabinet baru untuk mencerminkan perubahan dalam komposisi politik. Lalu kan ada kabinet terakhir, itu bagaimana dan siapa? Kabinet terakhir yaitu kabinet Juanda. Nah, kabinet Juanda sering dikenal sebagai kabinet karya. Kabinet ini dibentuk pada 9 April 1997 dan dipimpin langsung oleh Kabinet Juanda sebagai Perdana Menteri. Dan wakilnya ada Hardi, Imam Khalid, dan Nimeria. Nah, kabinet ini adalah kabinet terakhir di era masa demokrasi liberal di Indonesia dan berfungsi hingga 10 Juli 1999 saat demokrasi terpimpin dimulai. Nah, ada 3 poin. Yang pertama ada deklarasi di Juanda 1957 menyatakan bahwa laut sekitar dan dalam kepulauan adalah milik. Yang kedua ada keadaan darurat. Kabinet ini mengumumkan keadaan darurat untuk menghadapi pemberontakan seperti PRI dan Permesta. Yang ketiga ada transisi politik. Kabinet Juanda menandai akhir dari demokrasi liberal dan beralih ke era demokrasi. Yang ketiga ada transisi politik. Kabinet ini menandai akhir dari demokrasi liberal beralih ke era demokrasi terpimpin setelah dekret presiden 1959. Nah, kabinet ini banyak sekali mengalami ancaman-ancaman di tengah ketegangan politik dan ekonomi. Kalian sudah paham dari kabinet yang kami jelaskan? Aku paham, terima kasih ya teman-teman. Apa kamu tahu tentang perekonomian Jadi perekonomian pada demokrasi liberal itu mengalami menganut sistem perekonomian diserahkan kepada pasar. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu masih lemah, belum dapat bersaing dengan bangsa pribumi. Nah, jadi pada awal kemerdekaan ini tuh banyak sekali permasalahan yang lokal seperti inflasi, uang yang beredar, tapi ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada usaha Gunung Safudin. Usaha ini tuh dilakukan dengan cara membentuk nilai mata uang yang dijual dengan gulden. Kenapa dilakukan program ini? Karena pada saat itu di Indonesia tuh terdapat 3 mata uang sekaligus yang beredar. Yang pertama itu ada nilai mata uang Republik Indonesia atau ORI, terus ada uang peninggalan kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh The Javas Bank, dan juga ada uang yang dikeluarkan oleh Nika. Nah, Nika ini tuh kan masih berada di Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, selanjutnya tuh ada program Benteng. Program Benteng ini terjadi pada masa kabinet Taksir, dicetuskan oleh Sutro. Nah, program Benteng ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa wira swastawan pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha pribumi dengan cara mendorong importir pribumi dan juga membatasi barang impor dan memberikan lisensi hanya kepada importir pribumi dan juga memberikan kredit kepada pengusaha pribumi. Namun usaha ini tuh gagal karena masyarakat pribumi yang masih bersifat ekonomis dan jadi tidak dapat bersaing. Untuk
selanjutnya itu ada nasionalisasi Rijal Fasiling menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Nasional Indonesia. Nah, pada tahun 1951 terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951. Nah, Rijal Fasiling itu digunakan sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Dan selanjutnya ada program Alibaba. Alibaba itu penggabungan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi yang dilakukan di mana pengusaha non pribumi diwajibkan untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Dan juga pemerintah menyediakan atau memberikan kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi. Namun usaha ini juga gagal karena masyarakat tidak dapat bersaing dan juga hanya dijadikan bahan seperti hanya mengambil keuntungan untuk mendapatkan kredit dari pemerintah saja. Dan selanjutnya itu ada pembatalan sepihak atas hasil konferensi meja bundar, termasuk pembubaran Uni Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjualkan perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Itu sudah sangat jelas. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu sistem pemerintahan yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau biasa disebut demokrasi liberal, yaitu sistem sistem kabinet parlemen yang berlandaskan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan kemudian sistem pemerintahan ini juga menetapkan para kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan para kabinet ini juga menetapkan sistem pemungutan suara atau voting yang biasa digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi, dan untuk mendemonstrasikan kepada rakyat agar dapat mengekspresikan hak dalam berpartisipasi dalam berpolitik. Dengan adanya multipartai ini juga menjadi terciptanya dua golongan, yaitu golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, dan kedua golongan ini lebih mementingkan kepentingan partainya masing-masing dibandingkan kepentingan bersama. Dan kemudian ada penyelesaian ekonomi pada masa ini, yaitu dengan cara menunda pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar kepada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan hutang sebesar 116 miliar rupiah. Dan kemudian cara kedua yaitu privatisasi BUMN. Cara ini yaitu menjual perusahaan dalam negeri dalam periode kritis agar melindungi perusahaan negeri dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan juga mengurangi beban negara. Dan cara privatisasi BUMN ini berhasil menaikkan ekonomi negara sebesar 4,1%. Dan kemudian demokrasi liberal ini dibubarkan pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstitusi pada rapat dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dewan Konstitusi ini dibubarkan karena adanya tarik ulur antar golongan yang menetapkan dasar negara itu tak kunjung diselesaikan. Jadi, apakah sudah paham kesimpulan dari materi ini? Makasih ya. Bisa nanti.